Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Enrico. Hari ini saya mau memberikan sedikit informasi penting buat kalian. Mungkin semua teman-teman sudah banyak tahu kalau investasi properti itu merupakan investasi yang sangat bagus. Tapi banyak juga dari kita hanya tahu di batas kulitnya saja, tidak sampai mendalami sampai ke dalam-dalamnya. Kenapa sih kok dibilang bagus? Kadang-kadang orang cuma ngomong, oh iya karena harganya naik terus. Selain itu, selain itu ada detail-detailnya yang mungkin kalian belum tahu. Ya. Di video kali ini saya akan membahas detail yang sangat dalam sekali. Kenapa kok investasi properti itu bisa disebut investasi yang sangat menguntungkan? Ya, bagi teman-teman yang belum mengerti, coba ikuti video saya sampai akhir, supaya kalian nanti bisa mengetahui, oh ternyata ini toh sebabnya kenapa investasi properti itu dibilang bagus. Merupakan salah satu atau satu-satunya instrumen investasi yang oke banget. Ya, saya sudah buatkan beberapa slide untuk memudahkan kalian karena saya seperti biasa jika memberikan video edukasi saya akan menyertakan hitung-hitungannya supaya kalian lebih tahu lebih jelas lagi dengan angka-angka ya. Nah, mari kita masuk ke materinya ya. Ya, saya beri judul video kali ini adalah Bentar. Ya. Ya, 3 keunikan investasi properti. Ya, kalau kalian tahu instrumen investasi itu banyak sekali. Mungkin yang paling umum sebenarnya ini tidak bisa disebut investasi karena instrumen ini nilai kenaikannya atau returnnya lebih kecil dari inflasi. Tapi semua orang menganggap ini investasi, yaitu deposito. Deposito itu kalau menurut saya tidak bisa disebut investasi karena nilai uangnya akan semakin hari akan semakin menurun jika dibanding inflasi yang terjadi. Jadi kalau deposito kita menabung ya di bank, setiap tahun kita mendapatkan return berapa? Mungkin saat ini 4 atau 5% lah, itu masih dipotong-potong pajak. Tapi beberapa orang bilang itu investasi karena nilai uangnya bertambah setiap tahun, ya itu setiap orang punya pendapat sih. Ya. Atau yang lain, emas contohnya. Jadi pada saat kita beli emas, emas batangan ya, invest emas, otomatis emas kita itu akan mengalami kenaikan harga jika harga emas dunia naik. Ya, itu kita bisa sebut investasi karena memang kenaikannya di atas inflasi. Ya, tapi yang properti ini gimana ya? Kok saya bisa memberikan judul 3 keunikan investasi properti? Karena di properti ini ternyata ada 3 hal yang mungkin sebagian kecil orang tahu, tapi tidak banyak orang yang mengetahui keunikan di investasi properti ini. Mari kita bahas secara globalnya dulu. Kalau kita mempunyai satu properti, itu kita bisa mendapatkan 3 hasil. Yang pertama adalah hasil dari tanahnya itu sendiri, di mana tanah itu memang semakin hari harganya pasti naik, karena tidak ada yang memproduksi tanah ya. Jadi semakin hari, tanah itu semakin supply-nya semakin berkurang, karena semakin penduduk semakin banyak, kebutuhan tanah banyak, sedangkan tanahnya tidak pernah bertambah, otomatis harganya akan naik terus. Terus juga hasil dari wujud bangunannya. Dan yang ketiga adalah hasil dari sertifikat properti tersebut. Mungkin beberapa teman masih bingung ya, gimana ini maksudnya kok bisa hasil dari tanah, hasil dari bangunan, hasil dari sertifikat.
Sekarang saya mau kasih berupa contoh supaya kalian lebih mengerti gimana sih maksud dari tiga keunikan investasi properti ini. Ya, kita ambil contoh pertama, itu si A membeli rumah seharga 800 juta secara cash. Otomatis si A memiliki rumah itu secara utuh karena sudah dibayar dengan cash, sehingga rumah itu menjadi murni adalah milik si A. Apa hasil yang didapat oleh A? Kadang-kadang orang ngomong, ya udah saya beli rumah 800 juta sudah. Kenapa kok beli itu ya? Karena nanti tahun depan atau dua tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin sudah nggak 800 lagi, jadi 900, jadi 1 M. Karena orang hanya mengetahui hanya itu saja sebenarnya. Kenapa kok beli rumah ya? Karena harganya pasti naik ya, sudah sebatas itu. Banyak teman-teman yang mengetahui sebatas itu saja. Tapi sebenarnya lebih detail lagi kita akan bahas ya, teman-teman ya. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah hasil dari tanah. Betul, nilai tanah misalnya di rumah yang 800 jutaan ini, nilai tanahnya 400 juta, misalnya nih. Yaitu 8 juta per meter dikali 50 meter persegi, otomatis kan nilai tanahnya 400 juta. Seperti yang saya infokan di video saya sebelumnya, kenaikan properti itu kurang lebih 10-15% per tahun. Tapi ini lebih condong kenaikan harga tanah ya, bukan kenaikan harga properti. Jadi kenaikan harga tanah kurang lebih 10-15% setahun. Kita ambil contoh lah, 10% untuk memudahkan hitungan. Sehingga yang dibeli kemarin seharga tanahnya 400 juta ini, setahun kemudian menjadi 440. Karena dari 400 naik 10% jadi 440 juta. Jadi per meternya kurang lebih 8,8 juta per meter. 2 tahun kemudian naik lagi 10% menjadi 484. Sehingga si A yang sudah memiliki properti itu mendapatkan keuntungan berupa kenaikan nilai asetnya dia. Kita asumsikan dia mendapatkan hasil dari kenaikan nilai tanah 10% per tahun atau 40 juta per bulan. Jadi aset yang dimiliki otomatis ada penambahan nilainya. Itu hasil dari baru tanahnya saja. Yang kedua, dengan contoh yang sama, kita bahas sekarang hasil dari bangunan. Apa sih hasil dari bangunan? Nilai bangunan kalau rumah 800 juta tadi dengan nilai tanah 400, otomatis nilai bangunannya 400 juta, ya kan? Betul kan? Tapi ingat, nilai bangunan mengalami penurunan karena bangunan bisa mengalami kerusakan, mengalami penyusutan, dan sebagainya. Sehingga nilai 400 juta ini bukan naik, tapi malah turun. Tapi apa yang bisa si A dapatkan dari bangunan? Yaitu A bisa tinggal di rumah tersebut. Berapa sih keuntungan dia kalau tinggal di rumah tersebut? Memang dia tidak mendapatkan nilai tunainya, tapi karena dia memiliki rumah tersebut, dia tidak harus mengeluarkan uang sebesar 40 juta buat sewa rumah. Berarti kan kalau misalnya dia tidak punya rumah ini, kan dia harus sewa rumah. Kurang lebih kalau harga 800 juta itu harga sewa 5%-nya. Kurang lebih 40 juta. Jadi keuntungan dari bangunan yang didapat adalah dia tidak perlu lagi mengeluarkan uang 40 juta. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan si A mendapatkan hasil dari rumah tersebut berupa rumah tinggal senilai 40 juta. Jadi bukan mendapatkan uang 40 juta ya. Jadi mendapatkan rumah senilai 40 juta per tahun. Ini kalau uang sewanya. Jadi itu sudah mendapatkan 2 keuntungan. Yang ketiga, dengan contoh yang sama, yaitu hasil dari sertifikat. Apa yang dimaksud dari hasil sertifikat ini? Jadi sertifikat yang dia punya dari properti itu bisa diagunkan ke bank. Itu biasanya bank akan mencairkan 70% dari nilai rumahnya. Jadi 70% dari 800 juta, bank akan mencairkan dana sebesar 560 juta.
Ya, 560 juta ini bisa dipakai A untuk berinvestasi atau berbisnis. Ambil contoh lah, si A ini selain dia juga tinggal di rumah yang baru dibeli itu, tanahnya nilainya naik, rumahnya dia bisa tinggali, dia juga punya toko, misalnya toko elektronik misalnya. Jadi dengan mengagunkan sertifikat ini, 560 juta yang bisa dicairkan bank bisa dia pakai untuk bisnis toko elektroniknya. Ya, contohnya gitu. Dia mendapatkan return 1,5% per bulan, sehingga secara rupiah dia mendapatkan 8,4 juta per bulan atau 100,8 juta per tahun. Ya, sehingga A mendapatkan hasil dari sertifikat yang diagunkan tadi sebesar 100,8 juta per tahun. Jadi itu teman-teman, kenapa kok investasi properti ini unik? Karena semua aspek dari properti itu bisa menghasilkan buat kita. Dari tanahnya menghasilkan karena harganya naik terus, dari bangunannya bisa kita manfaatkan untuk sesuatu. Dari sertifikatnya pun kita bisa mendapatkan uang lagi untuk kita pakai berbisnis atau berinvestasi. Ini baru contoh yang pertama. Saya akan memberikan lagi contoh kedua dan ketiga yang lebih bisa kalian terima karena ada sisi bisnisnya. Ya, kita lihat ya teman-teman. Contoh yang kedua. Oh sorry, ini masuk kesimpulan contoh pertama. Jadi dengan A membeli rumah seharga 800 juta cash, hasil apa yang didapat? 3 sisi, yaitu yang pertama mendapatkan return 40 juta per tahun dari kenaikan harga aset tanahnya. Mendapatkan bangunan sebagai rumah tinggal senilai 40 juta, jadi dia bisa tinggal di situ, tidak perlu lagi menyewa rumah. Yang nomor 3 mendapatkan return 100 jutaan per tahun dari modal yang didapat dari mengagunkan sertifikat rumah tersebut. Jadi kalau di total kita asumsikan secara nilai itu 180 juta per tahun. Ya, dalam 4 tahun saja sudah bisa. Kalau kita setarakan ya, dalam 4 tahun uangnya dia yang 800 juta itu sudah kembali. Ya, kasarannya begitu. Jadi 800 juta dalam 4 tahun sudah bisa kembali lagi uangnya dia, BEP. Karena dia mendapatkan return dari kenaikan tanah, dari bangunannya juga, dari permodalan yang dia dapatkan dari sertifikat. Ya, kita masuk contoh yang kedua, teman-teman. Ini kita bukan lagi ngomong sudah rumah tinggal, tapi gudang. Jadi si B membeli gudang seharga 1M secara cash. Hasil apa yang didapatkan dari sisi tanahnya? Dia akan mendapatkan kenaikan 10%. Jadi kalau ini gudang 1M, kita asumsikan tanahnya 800 juta lah. Jadi dia 1 tahun kemudian tanahnya sudah naik 10% menjadi 880 juta. Dari 10 juta per meter naik jadi 11 juta per meter. 2 tahun kemudian naik lagi 80 sekian juta. Ya. Jadi si B ini mendapatkan hasil dari kenaikan nilai tanah 10% per tahun atau senilai 80 juta per tahun. Dari sisi yang kedua, dari sisi bangunannya, nilai bangunan contoh 200 ya, karena tadi kan tanahnya 800, bangunannya 200 juta. Tapi ingat, kalau nilai bangunan mengalami penurunan. Tapi si BB ini bisa menggunakan bangunan gudang tersebut untuk menyimpan barang dagangannya. Mungkin si B ini dia punya usaha mungkin toko kertas misalnya. Jadi otomatis selain si B ini mendapatkan rumah yang sudah dia beli, yang harga tanahnya naik terus, gudangnya, bangunan gudangnya bisa dia pakai untuk menyimpan persediaan barang dagangannya dia. Sehingga si B tidak harus mengeluarkan uang senilai 55 juta per bulan buat sewa gudang. 55 ini adalah asumsi 5% dari 1M. Itu biasanya kalau untuk usaha biasanya memang lebih ya, mungkin 5-6%. Kalau rumah tinggal 4-5% itu perhitungannya.
Jadi si B mendapatkan hasil dari gudang tersebut berupa gudang penyimpanan senilai 55 juta. Jadi yang didapatkan dari sini adalah fisik gudangnya ya. Jadi kita breakdown yang tadi dari tanahnya, ini dari fisik bangunannya yang dia pakai sebagai gudang. Dari sisi yang ketiga juga, otomatis dia bisa mengagunkan sertifikatnya lagi ke bank. Jadi dari 1M nilainya dia bisa cair 700 juta. Dibuat bisnis, otomatis dia per bulan bisa dapat 10 juta atau 126 juta per tahun. Ya, dari mengagunkan sertifikat gudang tersebut, dia bisa mendapatkan lagi uang 126 juta per tahun. Ya, ya, kesimpulannya dari contoh yang kedua, si B setelah membeli 1M gudang secara cash, dia mendapatkan keuntungan dari 3 aspek. Mendapatkan penambahan nilai aset dari tanahnya, karena harga tanah naik terus, sebesar 80 juta per tahun. Mendapatkan bangunan yang dipakai sebagai gudang penyimpanan senilai 55 juta per tahun. Sedangkan dari sertifikatnya, setelah diagunkan, dia bisa mendapatkan modal dan mendapatkan keuntungan 126 juta per tahun. Jadi total kurang lebih 261 juta per tahun. Dalam 4 tahun uang 1M-nya dia bisa kembali. Nah, ini saya kasih lagi ya contoh yang ketiga. Ini mungkin banyak teman-teman yang sudah melakukan ya. Jadi si C membeli rumah kos seharga 1,1 M. Apakah hasil yang didapat? Dari tanahnya, otomatis nilai tanahnya yang 800 juta akan setiap 1 tahun akan bertambah 10%. Jadi setiap 1 tahun bertambah 80 juta, 80 juta. Karena apa? Dari nilai tanahnya dia mendapatkan kenaikan 10% setahun. Otomatis nilai tanahnya akan naik terus. Yang kedua, dari bangunannya. Ya, nilai bangunan saat ini 300 juta. Karena apa? Tadi tanah dinilai 800, otomatis kalau nilai properti tersebut 1,1, bangunannya nilainya 300 juta. Nilai bangunan mengalami penurunan, tapi si C bisa menggunakan ini bangunan kosan ya sebenarnya. Si C bisa menggunakan bangunan kosan tersebut untuk disewakan berupa kamar kos. Asumsi ada 6 kamar dengan harga 750 per kamar per bulan. Si C dalam 1 bulan bisa mendapatkan 4,5 juta atau 54 juta per tahun. Ya, sehingga si C mendapatkan hasil dari kosan tersebut senilai 54 juta per tahun. Dari agunan sertifikatnya, kita hitung juga. Dengan nilai 1,1 M, 70%-nya bisa cair dari bank 770 juta. Dibuat bisnis, dia bisa menghasilkan 11,5 juta per bulan atau 138 jutaan setahun. Mungkin kalian bisa hitung ya. Ya, sehingga si C mendapatkan hasil dari sertifikat sebesar 138 juta per tahun. Ya, kesimpulannya, dengan si C membeli kos senilai 1,1 M, dia bisa mendapatkan kenaikan harga aset dari tanahnya, mendapatkan hasil dari bangunan, fisik bangunannya berupa hasil dari kamar kos, dan dia mendapatkan return lagi dari modal yang didapat dari mengagunkan sertifikatnya tersebut. Kalau kita asumsikan nilainya 272 juta, sehingga dalam 4 tahun 1,1 M-nya si C bisa kembali. Ya, teman-teman, jadi saya kembalikan dulu ini materinya. Ya, jadi teman-teman, kenapa kok semua orang itu berbisnis properti? Karena kita tahu sendiri bahwa sebenarnya properti ini adalah instrumen investasi yang unik. Jadi banyak orang-orang itu melipat gandakan uangnya itu dengan masuk di instrumen properti. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi memang
properti ini bisa menghasilkan dari banyak sisi. Jadi kalau orang yang punya usaha perlu gudang, dia beli gudang itu nanti gudangnya bisa dipakai, nilai tanah di gudang itu naik, dan juga sertifikat gudang itu bisa diagunkan untuk perputaran lagi. Jadi sumbernya itu bisa dari 3 sisi itu. Ya, jadi banyak juga teman-teman yang punya bisnis di bidang apapun, kebanyakan mereka juga hasil dari bisnis itu diinvestasikan ke properti karena ya itu tadi ya rahasianya ya. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali kalian meremehkan berinvestasi terutama di bidang properti. Jika kalian punya misalnya dana berapa atau mungkin ya kecil-kecilan dulu lah, bisa juga dana tersebut diinvestasikan properti, nanti dana tersebut akan bisa otomatis bisa kalau kita ngomong menggulung ya, mungkin dari 1 M dalam beberapa tahun mungkin bisa jadi 2 M atau 1,5 M, 2 M antara segitulah. Tergantung investasi bisnis apa yang kalian kerjakan. Tapi bagi teman-teman yang memang tidak terpikir apa sih investasi atau bisnis apa sih, kok saya mau nggak ada kepikiran ya mau bisnis apa atau mau invest apa. Beli properti nggak ada salahnya karena nilai tanahnya naik terus juga. Atau mungkin bangunannya bisa kalian manfaatkan untuk disewakan, dikoskan, dan lain-lain. Jadi kalau bagi kalian yang tidak kepikiran mau investasi atau bisnis apa, kalian bisa mendapatkan dari 2 aspek, yaitu kenaikan harga tanahnya dan juga memanfaatkan bangunan tersebut untuk sesuatu hal yang menghasilkan. Ya mungkin ada contoh kalau ada teman yang beli properti dipakai untuk restoran. Jadi dia beli properti itu dipakai untuk restoran, jadi tanahnya otomatis dia akan menikmati kenaikan harganya itu 5-10 tahun ke depan, otomatis kan harga tanahnya naik. Fisik bangunannya dia bisa pakai untuk buka restoran. Sedangkan sertifikatnya dia bisa agunkan untuk modal usaha yang lain lagi atau mau investasi lagi. Jadi bisa mendapatkan hasil dari kenaikan harga tanah, dari bisnis restorannya tersebut, dan juga dari investasi yang dia dapatkan dari modal mengagunkan sertifikatnya. Ya itu teman-teman mungkin teman-teman harusnya dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi sendang-sendangnya pasti mengerti lah kenapa kok investasi properti itu sangat menggiurkan atau sangat diminati banyak orang. Ya kalau misalnya teman-teman ada pendapat, ide, bisa mungkin tinggalkan komen di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama ide-ide dan komentar yang kalian berikan. Oke? Mungkin untuk video kali ini demikian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Oke? Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.